Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sedanten jemaah ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sayyidipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhingga jumlahnya, sehingga kita pada malam yang mulia ini marilah kita bersyukur karena Allah masih memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu, sehingga kita bisa melanjutkan kajian fikih rutin malam Selasa punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah ini sampun kita bahas salat Jumat. Lan menika insyaallah pembahasan terakhir inggih menika saking kitab salat, sehingga ing dalu punika kita lajengaken Kitabul Janaiz. Amargi menawi turut urutan kitab fikih ing mriki pilih sak sampunipun kitab salat niku enten pembahasanipun Kitabul Janaiz. Kitabul Janaiz niku napa? Kitabul Janaiz niku fikih janaiz, fikih ingkang bahas ingkang kaitanipun kalian penyelenggaraan jenazah. Lah niki penting sangat. Amargi menika betahaken inggih menika pangertosan fikihipun dos pundi fikih-fikih ingkang wonten kaitanipun kalian janaiz, supados proses penyelenggaraan jenazah punika sesuai kalian napa ingkang dipun tuntunaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas kitab janaiz karena kita yakin pula bahwasannya kelak kita pasti akan menjadi jenazah. Akan menjadi apa? Jenazah. Kita pun kelak akan menjadi jenazah, jadi mayit. Nah, bagaimana kita memperlakukan mayit menika sesuai dengan sunnah Nabi? Bagaimanakah proses penyelenggaraan jenazah itu? Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi, atau mungkin bahkan melanggar syariat. Ini penting sangat pembahasan Kitabul Janaiz
supados kita menika di bawah petunjuk ilmu sehingga saged sempurna, saged maksimal anggenipun menyelenggarakan proses penyelenggaraan jenazah punika. Nah, ingkang badhe kita bahas ing dalu punika, ingkang pertama kali dipun bahas wonten Kitabul Janaiz inggih punika pembahasan talqin. Pembahasan apa? Talqin. Niki penting sangat, mentalkin orang yang akan meninggal dunia. Mentalkin seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut. Yang namanya orang niku pasti pernah yang namanya merasakan sakaratul maut. Wa man hadarahul mautu minal muslimin nudiba li ahlihi ayyulaqinus syahadah. Orang yang dalam keadaan sakaratul maut dari kaum muslimin itu dianjurkan, disunnahkan, disyariatkan bagi keluarganya untuk mentalkin syahadat la ilaha illallah. Niki pembahasan ingkang penting sangat, terutama ketika kita mendapati keluarga kita sedang sakaratul maut. Apa yang harus kita tempuh saat itu? Yang mana dalam keadaan sakaratul maut, Pak Bu, niku saat-saat yang genting, saat-saat yang menentukan kelak akan meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah. Terus pembahasan mentalkin orang yang dalam keadaan sekarat niku penting sangat. Karena mentalkin itu tidak boleh sembarangan. Wonten tuntunanipun, ada adabnya, ada caranya. Kalau salah bisa berakibat fatal. Jadi mentalkin orang yang sedang sakarat niku mboten perkawis ingkang ringan. Bahkan sebagai keluarga yang akan mentalkin itu harus kuat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus siap ilmunya dari sekarang. Siapa tahu kita nanti mendapati keluarga kita yang sedang dalam keadaan sekarat dan kita sedang menunggunya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah cuma nangis? Nangis gak akan menyelesaikan masalah. Amargi wonten beberapa talqin yang salah yang sering kita temui di masyarakat. Insya Allah nanti akan kita bahas apa mawon dos pundi cara mentalqin yang benar. Definisi mentalqin. Kita bahas mentalqin itu secara definisi intinipun apa? Menuntun seseorang yang akan meninggal dunia agar mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Pak Bu, orang yang dalam keadaan sekarang itu karena saking pedihnya menahan rasa sakit terkadang lupa.
Sehingga perlu kita ingatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi mentalkin ini penting sangat karena menuntun seseorang yang akan meninggal dunia agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, mentalkin seseorang yang akan meninggal dunia ini disunahkan bagi orang yang berada di sisi orang yang meninggal dunia tersebut. Tidak hanya keluarga. Intinya kalau sesama muslim, saudaranya sedang sekarat, maka kita berusaha untuk mentalkinnya. Meskipun yang sangat ditekankan keluarga, karena keluarganya itu kan dekat. Apa dalilnya? Apa dalil mentalkin? Nabi SAW bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Yang artinya adalah laqinu mautakum, tuntunlah orang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini perintah Nabi yang jelas. Hadis sahih riwayat Muslim. Kenapa Pak? Sepenting apakah orang yang sedang sekarat itu kita tuntun dengan la ilaha illallah? Karena sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka pasti akan masuk surga. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan ketika kita nanti dalam keadaan sakaratul maut dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma. Niki hadis Abu Dawud lan dipun sahihaken dening para ulama ahli hadis. Apa faedahnya Pak Bu? Apa faedahnya mentalkin orang yang akan meninggal? Seberapa pentingkah? Kita lihat penjelasan para ulama seperti Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah. Beliau Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya mentalkin orang yang akan meninggal dunia itu merupakan sunnah dari para pendahulu umat ini, yang kemudian dilakukan oleh kaum muslimin sampai saat ini. Apa tujuannya kita mentalkin orang yang akan meninggal dunia? Tujuannya adalah agar akhir ucapan yang keluar dari orang yang akan meninggal dunia itu, akhir ucapannya apa? La ilaha illallah. Nah, kalau akhir ucapannya la ilaha illallah, maka itu adalah orang yang akan bahagia. Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Ini faedah pertama nggih. Faedahipun apa? Pentingnya mentalkin orang yang akan meninggal. Faedah yang kedua, biar ketika kita mendapati keluarga kita yang sedang sakaratul maut, jangan hanya sekedar nangis atau bingung atau sibuk dengan urusan lain. Mungkin sibuk nelpon keluarganya. Nelpon keluarga,
Pak, Bu atau Mas, Mbak, Yu, ini Bu, Bapak nembe sekarat. Malah sibuk napa? Nelpon. Padahal saat-saat sakarat orang tua itu butuh untuk kita dampingi. Kita tuntun la ilaha illallah. Terkadang malah sibuk, cepet ambil kumpulkan tikar. Coba penduduk sekampung diberitahu. Sedangkan apa? Enggak ada yang mengetahui. Faedah yang kedua dari mentalkin la ilaha illallah adalah mengingatkan orang yang akan meninggal dunia terhadap sesuatu yang dapat menolak gangguan setan. Jadi la ilaha illallah ini Pak yang bisa menolak gangguan setan. Kenapa kok ada gangguan setan? Karena setan akan mendatangi orang yang dalam sakaratul maut. Bahkan itu adalah kesempatan terakhir setan untuk menyesatkan manusia. Ini detik-detik yang menegangkan Pak Bu. Jadi setan itu semakin sungguh-sungguh semangat untuk menyesatkan orang yang dalam sakaratul maut tadi. Jadi setan mendatangi orang yang sedang sakaratul maut dalam rangka apa? Dalam rangka untuk merusak akidahnya. Itu bisa dilihat dalam kitab Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Jadi Pak Bu, terkadang itu penjelasan dari para ulama dalam keadaan sekarat itu terkadang setan datang. Bahkan terkadang datang dalam bentuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Terkadang mengajak, "Nak, kamu masuk Yahudi, nak, kamu masuk Nasrani. Bapak Ibu bahagia di surga." Coba bayangkan sampai demikian. Karena itu saat-saat yang menentukan. Jadi setan datang kemudian mengajak untuk murtad dari Islam. Nah, ini faedahipun kagem apa? Mengusir godaan setan. Lah ingkang dados pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana cara mentalkin calon mayit? Maksudipun calon mayit apa Pak? Orang yang sedang sakaratul maut, orang yang akan meninggal dunia. Nah, ini kan caranipun supados sesuai kalian petunjuk Nabi. Cara yang pertama adalah membisikkan dengan pelan kepada orang yang hendak meninggal dunia untuk mengucapkan la ilaha illallah. Jadi cara yang pertama membisikkan dengan pelan kalimat la ilaha illallah. Ampun seru-seru, ampun malah membentak, ampun malah teriak-teriak la ilaha illallah. Tapi napa Pak bukan lemah lembut la ilaha illallah dibisiki. Mungkin ya napa? Mungkin ya kita bisiki dengan mengucapkan, Pak, ucapkan la ilaha illallah Pak. Bu, ucapkan la ilaha illallah. Wahai ayahku, ucapkan la ilaha illallah. Wahai ibuku, ucapkan la ilaha illallah. Dengan penuh kelemah lembutan. Ampun seru-seru. Ini yang pertama membisikkan dengan pelan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, bila perlu napa Pak?
tambahkan janji indah di akhirat. Janji yang indah yang akan didapatkan jika berhasil mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Contohipun pripun Pak Bu? Pak, ucapkan la ilaha illallah, surga akan menantimu. Bu, ucapkan la ilaha illallah, surga akan menantimu. Diberi apa Pak? Kabar gembira. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mengajak paman beliau Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika Abu Thalib sedang sakaratul maut. Jadi ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, Nabi menawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi bersabda, berkata kepada pamannya, "Ai ammu, qul la ilaha illallah kalimatun ahajju laka biha indallah." Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai pembelaan di hadapan Allah. Ini kan apa? Dipani kabar gembira. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah agar aku bisa membelamu di hadapan Allah. Namun ternyata Abu Thalib menolak. Abu Thalib mengatakan, ana ala millati Abdul Muthalib. Abu Thalib tetap bersikukuh dengan mengatakan, saya tetap berada di atas agama nenek moyang Abdul Muthalib. Apa faedah dari kisah Abu Thalib? Ternyata fanatik buta kepada ajaran nenek moyang, fanatik dengan ajaran mbah-mbah zaman Rumiyin itu bisa menjadi penghalang mendapatkan hidayah. Terkadang sampun dipun paringi nasihat niki dalilipun saking Al-Qur'an, niki dalilipun saking hadis Pak. Lah piye to Mas, mbah-mbah biyen ya wis ngono kok. Mosok mbah-mbah biyen salah? Kan ya ora mungkin ngoten nggih. Terusipun ngoten. Dados patokanipun lha niki pun warisan leluhur lah pripun. Padahal tidak setiap ajaran nenek moyang itu benar. Harus ditimbang dengan Al-Quran dan hadis, dengan syariat yang sesuai dengan syariat Islam. Monggo kita lestarikan. Yang bertentangan dengan syariat wajib kita tinggalkan. Jadi yang kedua apa Pak? Bisa ditambahi dengan kabar gembira. Pak, ucapkan la ilaha illallah agar nanti masuk surga. Yang ketiga, jangan sampai orang yang meninggal merasa terganggu karena kita mentalkin terlalu sering mengulang-ulang. Jadi adab yang ketiga apa? Jangan terlalu sering mengulang-ulang, yang menyebabkan orang yang sekarat ini merasa terganggu. Nah, kalau orang yang sekarat ini merasa terganggu, ini bisa membuatnya menjadi tidak senang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Justru kalau kita mengulang-ulang terus, Pak, pokoknya la ilaha illallah, Pak, cepet Pak, la ilaha illallah, Bu, cepet Bu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus ulangi terus, ini malah mengganggu. Yang menjadikan malah apa? Enggak suka dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya Imam Nawawi
Coba kita perhatikan, kita renungkan ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Kata beliau, wa karihul iksara alaihi wal muwalata li'alla yatjarru bi dhiqi halihi wa shiddati karbihi fayakrahu dzalika bi qalbihi. Kata Imam Nawawi rahimahullah, para ulama membenci jika terlalu banyak dan terlalu sering ketika mentalkin. Para ulama membenci kalau terlalu banyak atau terlalu sering. Kenapa? Agar tidak membuat calon mayit ini terganggu. Kenapa bisa terganggu, Pak Bu? Dengan kita ngulang-ulang terus itu bisa terganggu. Kenapa? Karena calon mayit ini sedang merasakan sakit yang pedih. Nah, kita mungkin melihatnya terasa biasa-biasa, padahal yang dirasakan sangat-sangat pedih. Sehingga membuat hati si calon mayit itu membenci ajakan talqin tadi. Jadi jangan sampai niatnya baik nih mentalqin, karena nggak tahu adabnya, caranya diulang-ulang terus, seolah-olah dipaksa, malah menjadikan orang yang sakaratul maut tersebut membenci kalimat la ilaha illallah. Al-Imam Ad-Dahabi, piyen Pak Bu, Imam Dahabi niku pernah bercerita ketika Abdullah bin Mubarak menghadapi kematiannya, sedang dalam keadaan sakaratul maut, orang yang mentalkin beliau ternyata terlalu sering mengajak ucapkanlah la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, terus diulang-ulang. Kemudian Abdullah bin Mubarak, pripun Pak? Abdullah bin Mubarak mengingatkan, caramu itu tidak bagus. Saya khawatir kamu akan mengganggu muslim yang lain yang kamu talqin setelahku. Jadi beliau khawatir seandainya yang mentalqin ini nanti justru akan mengganggu setelah Abdullah bin Mubarak nanti mentalqin yang lain-lainnya, mengganggu kaum muslimin yang akan meninggal dunia. Kata beliau apa? Kata Abdullah bin Mubarak, jika kamu mentalkinku dan aku sudah mengucapkan la ilaha illallah dan setelah itu aku diam, maka biarkan aku. Ini ya, pun ditalkin, pun purun mengucapkan apa? La ilaha illallah. Terus diam. Iya pun diajak ngomong malih. Supados akhir ucapannya apa Pak? La ilaha illallah. Kata beliau Abdullah bin Mubarak, namun jika aku berbicara lagi pun la ilaha illallah, ente lakukan diam. Terus ketika berbicara lagi, silahkan ulangi talqinnya sampai kalimat la ilaha illallah adalah menjadi ucapan terakhirku. Dados nalikanipun kita mentalkin, singkang sekarat menika dalam kondisi sekarat sampun purun ngucapaken la ilaha illallah terus diam, pun kita napa? Ampun diulang-ulang malih. Harapanipun mengki ucapan terakhir calon mayit menika napa? La ilallah. Terus ternyata kok ditunggu ternyata napa? Ngendika malih. Nah niki saged dipun talqin malih. Supados akhir ucapanipun napa? La ilaha illallah. Niku kisahipun Abdullah bin Mubarak saged kita lihat di kitab Syiar A'lam An-Nubala karangan Imam Ad-Dahabi rahimahullah.
Sehingga yang tepat pripun Pak Bu? Kita membisikkan kepada si calon mayit untuk mengucapkan la ilaha illallah. Setelah itu tunggu dulu beberapa saat. Jika dia berhasil, jika mau mengucapkan la ilaha illallah, jangan ditalkin ulang. Dan jika dia mengucapkan kalimat yang lain, malah mengucapkan kalimat yang lain nih, ditalkin malah mengucapkan kalimat yang lain. Enten mboten Pak? Kan ngucape la ilaha illallah, sauripun pripun? Panas. Enten mboten Pak? Ditalkin la ilaha illallah, warisan mboten. Mboten enten nggih. Anakku engko piye ngono, rebutan warisan. Atau jika belum berhasil mengucapkan la ilaha illallah, silahkan ulangi talqinnya. Nggih, monggo. Nggih, monggo Pak. Oh, pertemuan nggih, monggo. Adab yang keempat. Jika calon jenazah sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, jangan diajak bicara apapun. Ampun dipun tangleti, nyuwun apa Pak? Nyuwun apa Bu, malah ditawani nggih. Jangan ditanya, pripun Pak yang dirasakan pripun Bu yang dirasakan. Ini pun berhasil mengucapkan la ilaha illallah malah ditanya melih nggih. Apa tujuannya Pak Bu? Tujuannya adalah agar terakhir yang diucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Mungkin nek pun la ilaha illallah terus ngerti, Pak nyuwun apa? Bakso. Wah, terus bakso meninggal. Wah, berarti terakhir ucapanipun apa? Bakso niku wau. Dan jika ternyata kok berbicara, calon jenazah tadi ternyata berbicara dan meminta sesuatu, kabulkan permintaannya jika memungkinkan. Aku njaluk bakso le, ajeng meninggal apa Pak nyuwun? Bakso. Paringi bakso. Nah, setelah itu ketika dikabulkan permintaannya, diulangi lagi talqinnya. Diulangi apa? Talqinnya. Ini adab nomor sekawan. Adab nomor 5 nih, cara mentalqin yang kelima, bisa menggunakan kalimat perintah. Contohnya pun ucapkanlah la ilaha illallah. Atau cukup kita mengulang kalimat la ilaha illallah di dekat orang yang akan meninggal. Sebenarnya Bapak Ibu bentuknya itu enggak harus perintah, enggak harus ucapkan la ilaha illallah. Ayo la ilaha illallah atau ajakan. Kata para ulama, kalau ngendikanipun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bisa merinci melihat kondisi calon jenazah. Pripun Pak rincianipun? Jika calon mayit masih bisa diajak berpikir. Masih diajak apa? Bisa diajak berpikir. Atau mungkin calon mayit ini adalah orang kafir, maka bisa menggunakan kalimat perintah, bahkan bisa diiringi janji. Boleh enggak mentalkin orang kafir dengan la ilaha illallah? Boleh? Ini kenapa? Ingkang Nabi SAW
mentalkin orang Yahudi ya yang sedang dalam keadaan sakarat diajak masuk Islam. Terus orang Yahudi tersebut terus lihat bapaknya, izin bapaknya boleh enggak? Ternyata bapaknya ya taati Muhammad. Akhirnya apa? Dalam keadaan sakarat bisa syahadat. Kemudian Rasulullah bersyukur, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang ini dari neraka. Ini berarti menawi saged diajak berpikir, ucapkan la ilaha illallah. Atau mungkin orang kafir, ucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, jika calon mayit orangnya sudah lemah dan tidak mungkin memahami perintah, maka cukup dibisikkan kalimat tauhid di dekatnya. Cukup dibisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Ini kalau kondisi ini pun sampun lemah, ini pun detik-detik sakarat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah niki penting sangat. Penting sangat kita pahamaken dumateng keluarga kita sami. Putra-putri kita sami paringi pengertian. Engko nek aku sekarat ya nak, nggih, aja lali bapak ditalkin. Aja lali ibu ditalkin. Terus diparingi pangatosan kok nek nalkin caranipun makaten. Ini penting sangat. Supados paribasanipun putra-putri kita sami mangke saged mentalkin dengan cara yang benar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, mengapa dalam mentalkin itu tidak ditambahi dengan Muhammad Rasulullah? Kenapa Pak Bu? Kepanjangan. Oke, leres. Jadi kalimat la ilaha illallah, kalau tadi kan dalam dalilnya kan lakinu mautakum la ilaha illallah nggih. Talkinlah orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, alasan pertama ya karena sesuai dalil. Dalilnya hanya menyebutkan la ilaha illallah. Karena tauhid ini apa? Kunci Islam. Ini alasan pertama nih, kenapa hanya la ilaha illallah yang kita talqin? Karena yaitu yang sesuai dengan dalil, itu lebih selamat. Terus yang kedua, persaksian Muhammad Rasulullah itu sifatnya mengikuti syahadat la ilaha illallah. Kan ngaten nggih? Jadi dah otomatis persaksian Muhammad Rasulullah niku mengikuti persaksian la ilaha illallah. Sehingga dalam kondisi yang sangat singkat, sakaratul maut niku singkat nih. Dalam kondisi yang sangat singkat, sangat berat, calon mayit lebih ditekankan untuk kalimat yang pokok, yaitu la ilaha illallah. Meskipun ternyata apa? Masya Allah, ketika ditalkin la ilaha illallah ternyata bisa mengucapkan sempurna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah niki ingkang lebih sempurna. Niki nggih alasan nomor kalih nggih. Karena apa Pak? Sakaratul maut itu dalam kondisi singkat, berat, sehingga nggih calon mayit ditekankan untuk mengucapkan kalimat inti pokok niku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sudah ngikut istilahipun. Meskipun kalau sempurna niku lebih baik. Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, dados Bapak Ibu penting sangat nih amargi
kiambak mangertosi. Enten sebagian kondisi masyarakat ketika mentalkin itu diulang-ulang terus. Jadi mentalkin orang yang meninggal itu cukup ya seperlunya. Tidak perlu diulang-ulang terlalu banyak. Apalagi yang sudah mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Niku nggih mau penjelasanipun apa? Abdullah bin Mubarak. Amargi apa Bapak Ibu? Karena jika orang yang akan meninggal dunia terus ditalkin secara berulang-ulang, dikhawatirkan merasa terusik atau bosan, sehingga setan akan membuatnya berat mengucapkan la ilaha illallah, yang akhirnya menjadikan apa? Akhir buruk pada akhir kehidupannya. Sehingga Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki kados dene napa? Enten riwayat nggih, riwayat saking napa? Saking Abdullah bin Syubrumah. Abdullah bin Syubrumah ngendika, aku bersama Amir bin Asy-Sya'bi mendatangi seorang laki-laki yang sakit dan kami menjumpainya akan meninggal dunia. Dan ada seorang laki-laki yang mentalkin kalimat syahadat. Nah, laki-laki tadi Pak, yang mentalkin tadi ternyata mengucapkan apa? Mendika ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, terus menerus diulangi. Maka melihat hal itu, Imam Asy-Sya'bi mengatakan, rifqan li akhika, berlemah lembutlah kepada saudaramu dalam keadaan sekarat. Berlemah lembutlah kepada saudaramu, jangan diulang-ulangi terus. Nah, orang yang sakit tersebut akhirnya berbicara, mengatakan kepada orang laki-laki tersebut, baik engkau mentalkinku atau tidak, aku tidak akan meninggalkan la ilaha illallah. Lalu akhirnya yang sakit tadi membaca firman Allah, wa alzamahum kalimat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Jadi yang didesak terus mengucapkan la ilaha illallah itu malah menjawab apa? Baik engkau mentalkinku atau tidak, aku tidak akan meninggalkannya. Bahkan bisa mengucapkan apa? Ayat firman Allah. Dan Allah mewajibkan mereka kalimat takwa dan mereka berhak terhadap kalimat tersebut dan patut memilikinya. Kemudian Asy-Sya'bi mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan sahabat kami ini. Justru niatnya baik tapi malah terkadang niku mau dadosaken malah membenci kalimat tersebut atau bosan atau terusi. Bapak Ibu jamaah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten kisah nggih. Kisah dalam mentalkin ulama. Terkadang nggih kita mau mentalkin ulama atau kiai ngoten terkadang sungkan nggih. Masa ulama besar, kiai besar masa ditalkin la ilaha illallah. Pasti ya bisa nanti ngoten nggih. Enten perasaan ngoten mungkin. Nah, Al-Imam Al-Qurtubi membawakan kisah, dan kadangkala talqin ini dilakukan dengan menyebut hadis tentang talqin di sisi orang yang alim.
Terus menawi kita sungkan untuk mentalkin ulama atau mentalkin alim, maka kita bisa mengingatkan hadis tentang apa? Tentang talqin punika. Kados apa disebutkan oleh Abu Nuaim bahwasanya Abu Zur'ah Ar-Razi ketika sedang dalam keadaan akan meninggal dunia, ya Abu Zur'ah, di sisinya ada Abu Hatim. Terus Abu Zur'ah niki dalam keadaan apa? Sakarat, akan meninggal dunia. Nah, di sisi Abu Zur'ah enten Abu sinten? Abu Hatim Ar-Razian, sama-sama Ar-Razi. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Dan Abu Hatim Muhammad bin Salamah, Mundir bin Syadzan, dan ulama yang lainnya. Jadi ini antar ulama dijenguk oleh ulama-ulama yang lainnya, Pak. Sing sekarat niku sinten wau? Abu Zur'ah. Dan rencangipun ulama sanesipun Abu Hatim lan sederekipun. Lalu ternyata Abu Hatim dan teman-temannya tadi menyebutkan hadis talqin. Namun merasa malu dengan Abu Zur'ah tadi. Abu Zur'ah kan ulama besar. Lantas mereka bersepakat, wahai sahabat-sahabat, marilah kita ingatkan kembali hadis tentang talqin tersebut. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya Abu Maslamah membawakan sanad hadis talqin menika. Haddatsana Abdullah bin Makhlad, qala haddatsana Abu Hasim. Ini kan hadis niku enten sanatipun, Pak, panjang. Nah, ternyata untuk mengingatkan hadis menika dibaca sanadnya. Telah menceritakan kepada kami Ad-Dahhak bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Abu Hasim. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hamid Al-Ja'far dari Soleh bin Gharib. Lajeng napa, Pak? Abu Maslamah diam, tidak melanjutkan diam. Nah, mendengar dipancing sanadnya niku wau nggih, Abu Zur'ah niku nggih hafal sanad hadis menika. Ketika dipancing dengan dibawakan awal dari sanad, maka Abu Zur'ah yang dalam kondisi sekarat langsung melanjutkan sanad menika. Akhirnya Abu Zur'ah menika napa? Nah, ketika itu melanjutkan mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Hasim dari Abu Hamid bin Ja'far dari Soleh bin Abi Gharib dari Kasir bin Murrah Al-Hadrami dari Mu'ad bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, niku sinten ngendika? Abu Zur'ah. Insyaallah dipancing sanadnya, Pak. Ternyata napa? Abu Zur'ah membawakan sanadnya dengan sempurna. Abu Zur'ah mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka masuk surga. Dalam riwayat lain, haramahullahu 'alan nar. Dalam riwayat lain, Allah mengharamkan masuk neraka. Ketika membawakan hadis menika, Pak, Abu Zur'ah akhirnya langsung wafat, meninggal dunia. Masya Allah. Ini enggak hanya mengucapkan la ilaha illallah, tapi sanad hadisnya terus apa? Hadisipun. Karena yang mau nggih rencang-rencangipun yang sesama ulama malu kalau langsung mentalkin la ilaha illallah ngoten nggih. Malu kalau langsung memerintah ngoten. Tapi Masya Allah diingatkan dengan apa, Pak? Hadisipun. Niki nggih pentingipun mentalkin. Bapak Ibu ingkang dipurmati Allah. Lajeng wonten permasalahan mentalkin mayit. Napa hukumipun mentalkin mayit setelah dikuburkan?
Terkadang kita mengiringi jenazah sampai ke kuburan, kok taksih ditalkin. Nggih. Dan iki napa wonten hadisipun. Nggih. Fatwa dari para ulama nggih enten ingkang bertanya nggih, di sebagian daerah nalikanipun sudah selesai mengubur jenazah, maka salah seorang di antara mereka berkata kepada si mayit yang sudah dikubur, "Ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, ida su'ilta man rabbuka." Ya fulan, kadang kalih ngagemik Pak, gen krungu mayitipun. Karena nggih, gen apa? Gen mireng. Wahai fulan bin fulan, ida su'ilta man rabbuka faqul rabbi Allah. Wahai fulan, nanti kalau malaikat datang bertanya siapa Tuhanmu, maka jawablah Tuhanku Allah. Wa ida su'ilta ma dinuka, dan apabila kamu ditanya apa agamamu, faqul dinil Islam, maka ucapkanlah agamaku Islam. Wa idza su'ilta man nabiyuka, dan apabila ditanya siapa nabimu, faqul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ucapkanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini ada dalilnya? Para ulama menjelaskan ternyata amalan ini ada dalam hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Nah, padahal secara syariat hadis yang dhaif, hadis yang lemah itu tidak bisa diamalkan. Jadi mentalkin mayit yang sudah dikubur niku hadisipun apa? Hadis yang lemah. Sehingga sing penting niki mentalkin la ilaha illallah niki. Insyaallah menawi saged la ilaha illallah, otomatis mengke saged menjawab pertanyaan kubur. Sing penting gesangipun apa? Nalikanipun gesang wonten donya niku beriman, beramal soleh, yakin saged jawab pertanyaan kubur. Larian nalikanipun gesang boten purun beriman, boten purun salat, boten purun ibadah, meskipun ditalkin ketika dalam kuburnya tetap gak bisa jawab. Pamriyen apa boten purun salat, boten purun ibadah. Jadi seseorang itu tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah diamalkan ketika masih hidup. Jadi kalau meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertauhid, inilah yang bermanfaat. Niki nggih mentalkin. Wonten malih pembahasan hukum membaca Yasin, membacakan Yasin kepada orang yang akan meninggal dunia. Apa boleh membacakan Yasin supaya meninggal dengan tenang? Atau mungkin dibacakan Yasin gendang napa, Pak? Gendang meninggal ngoten nggih. Wacana Yasin gendang napa? Meninggal. Tasipun ngoten. Akhiripun dikepalakan saudara-saudara, ayo baca ke Yasin. Gendang meninggal. Seorang ulama, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, apakah perlu apa yang perlu dilakukan oleh orang yang duduk di dekat orang yang mau meninggal? Nah, membaca surat Yasin untuk orang yang akan meninggal dunia ini ada hadisnya mboten?
Nah, wau ingkang kita bahas kalau orang yang sedang sakarat niku napa? Ditalkin la ilaha illallah. Supados ucapan terakhir nipun apa? La ilaha illallah. Bahkan ulama sepakat niki intinipun diingatkan ditalkin dengan la ilaha illallah. Sedangkan surat Yasin yang dibaca di dekat orang yang hendak meninggal dunia, memang ada ulama yang menganjurkan. Seperti ada hadis, bacakanlah surat Yasin untuk orang-orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian. Enten hadisipun. Bacakanlah surat Yasin untuk orang-orang yang hendak meninggal dunia di antara kalian. Iqra'u Yasin ala mautakum. Akan tetapi derajat hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mensahihkan. Jadi ulama yang mensahihkan hadis ini, napa Pak? Ulama yang mensahihkan hadis ini maka napa membacakan surat Yasin di dekat orang meninggal dunia adalah amalan yang dianjurkan. Iki napa? Kalau ikut pendapat ulama yang mensahihkan hadis ini. Nah, iki enten hadisipun. Sedangkan menurut ulama yang menilai hadis ini lemah, maka ulama tersebut berpendapat perbuatan tersebut tidak dianjurkan. Dan ini tergantung apa? Kita mengikut ulama pundi, apakah yang mensahihkan hadis menika ataukah yang melemahkan. Nah, yang jadi napa Pak? Sing boten wonten dalilipun niku napa? Membaca Yasin untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kalau secara hadisipun niku napa? Orang yang akan meninggal dunia. Sanes napa? Sanes pun meninggal dunia. Itu pun hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ini pun saling menghargai niki dalam hal napa? Membacakan Yasin di dekat orang yang akan meninggal apa? Dunia. Ning ampun kok niate gendang meninggal niku mboten dalilipun. Ya. Tapi kalau niatnya mungkin biar tenang hatinya mendengarkan bacaan Al-Qur'an niku mungkin, nggih. Nah, ingkang dados catatan apa niki wau membacakan Yasin kepada orang yang sudah meninggal dunia. Niku ingkang kita dereng mangertosi dalilipun. Wallahu taala a'lam bissawab. Ngaten nggih, dados iki enten beberapa permasalahan ingkang memang diperselisihkan oleh para ulama. Nggih, mangkaten Bapak Ibu wonten pertanyaan kula sumanggaken. Nggih, monggo. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri orang meninggal? Kadang-kadang ini baru ke ketika seorang ini sudah meninggal. Kadang-kadang ini dari rumah sakit sudah disambut, wah ini sihat sekali, jam 9 sihat sekali. Ternyata jam 11 sudah meninggal. Maka ada ciri-ciri orang yang akan meninggal. Jadi kita akan tahu kelihatan kalau ini berbeda. Nggih, Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali dari Bapak. Barakallahu fiik. Bagaimana ciri-ciri orang yang akan meninggal? Jadi memang benar Bapak, ya, terkadang orang meninggal itu dengan cepat, enggak didahului sakit. Tapi yakin setiap orang meninggal itu pasti merasakan sekarat, meskipun singkat. Ya secara asal, jadi kondisi orang yang akan meninggal kita ketahui memang kelihatan orang ini dalam keadaan sekarat itu kelihatan.
Nah, saat itulah ketika kita berada di dekatnya dan ini kelihatan sekarat. Kenapa nggih? Kados kita sami nek melihat ayam disembelih, sapi disembelih kan sekarat kelihatan. Nah, saat itulah ditalkin la ilaha illallah. Nah, adapun kondisi yang lainnya yang kita nggak tahu dalam artian nggih apa? Dalam keadaan sehat tiba-tiba meninggal dunia. Kita mungkin nggak sempat mentalkin bahwa kita nggak tahu kondisinya. Bahkan juga kondisi kita itu nggak mesti nih, kondisi kita itu nggak mesti nanti di dekat orang yang kita cintai. Ketika akan meninggal dunia itu orang yang kita cintai tersebut ketika akan meninggal dunia kita nggak mesti berada di dekatnya. Kan gitu nih. Mungkin baru pulang ngambil apa di rumah. Atau mungkin baru sholat di masjid, pulang dari sholat sudah meninggal. Itu ya semuanya sudah takdir Allah. Ya kalau kita nggak sempat mentalkilkan, ya kita cuma bisa berharap ketika kita tinggal tadi mudah-mudahan orang yang kita cintai tersebut bisa husnul khotimah. Meskipun kita nggak mendengar langsung, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Wong terkadang di rumah sakit niku nggih napa? Ketika di rumah sakit itu ditinggal keluarganya sebentar, suster nggak ada, tiba-tiba ternyata sudah meninggal 1 jam yang lalu, nggak ada yang tahu nggih wonten. Ya, jadi secara asal nggih mboten wonten istilahipun ciri-ciri khusus nggih Pak nggih. Ya ciri-ciri ini pun nggih kita tahu nggih dari kondisi si calon jenazah niku wau. Kondisi tubuhnya. Kalau di rumah sakit nggih niku napa? Sing garis-garis kali. Tit ngoten le. Sing betul stabil terus mungkin nek pun mati tit. Nah, lurus ning kali. Sing ngenti TV niku lho ya, Pak. Ngenti. Ngoten nggih. Wallahu taala. Wonten malih? Nggih, monggo, Pak. Nggih. Yang muslim itu sangat terjauh. Padahal tetangganya yang tahu itu bukan lain jenis kok ya, tapi dia juga orang Islam. Bagaimana cara membisiki si calon jenazah tadi? Karena keluarganya lainnya yang akan meninggal tadi tidak sholat, tidak bisa menjaga karena dia Ya dalam kondisi seperti itu Bapak nggih, maka nggih kita berusaha semaksimal mungkin dan semampu kita. Kalau kita bisa istilahipun bisa mentalkin dan diizinkan oleh mungkin keluarga yang lain yang dekat, maka apa? Dalam kondisi seperti ini kita pilih mana yang memungkinkan. Apakah kita Pak? Kita minta tolong ke orang lain untuk didekati, minta izin. Jadi bisa ketika lawan jenis bisa apa? Minta mungkin yang lainnya, minta orang lain untuk mentalkinkannya. Dan ketika yang dekat-dekat tuh nggak paham, betul kan? Nah sakit apa? Sakit mungkin minta tolong ditalkin bapak itu atau ibu itu. Dan insya Allah kalau dijelaskan, kenapa kok dekat-dekat dengan ini? Nanti dijelaskan kepada keluarga dekatnya, izinkan mau mentalkin. Minta izin untuk mentalkin. Dan terus sesuai dengan kemampuan nih Bapak sesuai dengan kemampuan yang saged iku wau, saged minta tolong kepada yang lainnya yang sesama jenis. Sepatus napa saged nyaman anginipun mentalkin menika. Tentunipun napa mendoakan agar dimudahkan apa ketika
meninggal dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ngoten nggih Bapak nggih? Nggih semampunya. Wallahu taala a'lam. Nggih monggo. Nggih. Sebatas yang kita ketahui Bapak, untuk mengantar jenazah dengan la ilaha illallah kita belum mendapatkan hadisnya nih. Hadisnya untuk la ilaha illallah. Jadi mentalkin la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah itu nggih ketika napa? Ketika sakaratul maut. Nggih. Bahkan nggih adzan di kuburan niku nggih kita belum mendapatkan hadisnya. Ya dari ucapan la ilaha illallah ketika diantar, terus nanti ketika di kuburan diadzani, kita belum mendapatkan hadisnya. Meskipun yang ada yang berpendapat itu dalilnya kias. Kias itu adalah ada anjuran menyamakan dengan apa Pak? Kias dikiaskan dengan bayi yang baru lahir. Nah, ini bayi yang baru lahir diadzani, berarti kalau orang meninggal juga diadzani. Alasannya itu kias katanya. Jadi dikiaskan dengan adzan bayi yang baru lahir. Padahal niku kias niku enten kaedahipun boten pareng sembarangan mengkiaskan. Itu wonten syarat-syaratipun. Sehingga apakah kias tersebut benar atau cocok, ataukah kias yang ternyata jauh dari kebenaran. Jadi memang dalam proses penyelenggaraan jenazah niki nggih kathah perkawis-perkawis ingkang kedah kita mangartosi napa dalilipun. Dalilipun iki enten dalilipun napa mboten nggih supados kita nggih slamet lan sesuai kalian napa ingkang dipun tutunaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amargi mengenai kita bahas kata sangat. Karena sangat perkawis-perkawis nggih niku enten catatanipun. Nggih kedah dipun mangatosi enten dasaripun apa mboten, enten dalilipun apa mboten. Nggih wallahu taala a'lam bishawab. Wonten malih apa cekap? Cekap nggih? Nggih, kita cekapaken semanten insyaallah kita lajengaken wonten pertemuan sanesipun. Fanas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nggih intinipun Bapak Ibu ingkang dihormati Allah, pembahasan niku penting sangat amargi niki berkaitan kalian akhir hayat, akhir kehidupan ingkang menentukan husnul khotimah atau su'ul khotimah. Mugi-mugi kita sami nalikanipun dipun pendhet dening Allah Subhanahu wa taala dipun gampelaken mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita cekapaken semanten wonten kirang luhipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.